Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahyina Allahumma bi sunnatihi wa amitna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini untuk bertawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah. Sebagaimana biasa di ahad kedua kita akan mengulas hadis dan ilmu hadis. Tema kita di pagi hari ini tentang kiat sukses menjalani hidup. Judulnya mungkin terkesan bagaimana begitu ya, tapi sebenarnya apapun judulnya kalau itu berkaitan dengan hidup, acuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Khususnya yang kita bahas pagi hari ini khusus dari As-Sunnah atau dari hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak tetapi yang paling baik, yang dilihat adalah kualitasnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala di situ adalah aswabuhum akhlasuhum lillahi ta'ala, yang paling ikhlas ditunaikan lillahi ta'ala, wa aswabuhum li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mendekati ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi acuannya tidak lain dan tidak bukan adalah Quran dan sunnah. Kiat-kiat sukses dalam menjalani hidup ini terbentang luas di dalam Al-Quran. Ya. Nilai-nilainya sudah ada semuanya di dalam Al-Quran, bukan hal yang baru sebenarnya. Karena kehidupan ini sudah jutaan tahun lamanya Allah ciptakan. Ya. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup pun sudah lebih kurang 1440 tahun umurnya. Ya. Dari generasi ke generasi sudah mengulas tentang kiat-kiat ini. Kita yang hidup sekarang ini sebenarnya tinggal mengambil saja. Tinggal mengambil, meniru dan mengamalkan. Ya. Baik. Yang kita akan fokuskan pembahasan kita di pagi hari ini adalah tentang hadis ke-18 di Arba'in Nawawiyah. Judulnya Takwa dan Kebaikan Akhlak. Saya bacakan lafadznya. Qala At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sahihul Jami' atau Sunan At-Tirmidzi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, an Habib bin Abi Thabit, an Maimun bin Abi Syabib, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, Muhammad bin Bashar menyampaikan hadis kepada kami, di mana Muhammad bin Bashar mengatakan Abdurrahman bin Mahdi menyampaikan hadis kepada kami. Dia mengatakan
Sufyan menyampaikan hadis kepada kami. Beliau mengatakan hadis itu dari Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit mengatakan hadis itu dari Maimun bin Abi Syabib. Maimun bin Abi Syabib mengatakan hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu wahai Abu Dzar kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini lafaz lengkapnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Yang pertama tentunya diulas oleh para ulama sebelum menyimpulkan faedah yang bercabang-cabang dari satu hadis. Yang pertama mereka ulas hadis ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau tidak. Hadis ini bisa dipakai dalil atau tidak. Hadis bisa dipakai dalil minimal kalau kualitasnya hasan. Sebagian ulama ada yang berpendapat hadis dhaif pun bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam konteks fadhailul a'mal dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang menulis Arba'in Nawawiyah itu. Di software Jawami'ul Kalim, ya, saya dapatkan Jawami'ul Kalim 4.5, saya dapatkan bahwa hadis ini khususnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah kualitasnya hasan. Tapi kalau secara keseluruhan, ya, kalau di software ini hadis ini tertera di 24, kalau nggak salah, ini kecil sekali tulisannya. Tertera di 24 kitab hadis. Ya. Kalau dihimpun semuanya kualitasnya sahihun li ghairihi. Ya. Sahih karena saling mendukung di antara hadis-hadis hasan tadi. Gitu. Kalau satu versi hadis sebenarnya dhaif. Tetapi dia diriwayatkan di jalur-jalur yang banyak. Hadis itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Padahal tadinya dhaif. Ya, karena banyaknya jalurnya dan kualitasnya semuanya dhaif. Hadis-hadis yang dhaif ini bisa menjadi hasan li ghairihi. Begitu juga hadis-hadis yang tadinya kualitasnya hasan karena ada beberapa jalurnya, dia akan menjadi sahih li ghairihi. Ya, sebagaimana yang biasa diajarkan di dalam ilmu hadis. Nah, kenapa hadis ini hasan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang kita bacakan tadi, kualitasnya hasan, bukan yang tertinggi sahih. Masalahnya ada di nama-nama yang kita sebutkan tadi. Nah, di software ini setiap nama itu bisa digali. Orang itu siapa? Namanya siapa? Dan apa pujian ulama terhadap dia? Apa kata ulama yang lain tentang dia? Apakah hadisnya itu bisa dipakai atau tidak? Nah, itu bisa dicek nama per nama yang ada di sini. Jadi seluruh nama yang tertera yang kita bacakan tadi itu akan ada penjelasan. Nah, ketika sampai ke nama Maimun bin Abi Syabib, nama sebelum Abu Dzar, berarti ini tabi'in, ya. Abu Dzar adalah sahabatnya, hadis hierarkinya dari Rasulullah.
didengar oleh sahabat, disampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikannya ke tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai ke ulama hadis yang mencatatnya di dalam kitab hadisnya. Nah, di sini masalahnya ada di Maimun bin Abi Syabib. Dinyatakan di dalam software ini tentunya rujukannya adalah kitab-kitab hadis ya, kitab-kitab ilmu hadis, khususnya kutubur rijalil hadis. Bahwa sifat dari Maimun bin Abi Syabib ini adalah saduqun yukthirul irsal ya. Soduk dari kata sidq. Ya, sidq artinya jujur. Tapi dalam ilmu hadis kalau seorang ulama hadis dikatakan dia itu sodukun, itu artinya kalau ibarat nilai ujian itu nilainya 6,5 lah. Ya, soduk. Kalau yang nilainya tinggi, thiqah, ya, bisa dipercaya. Thiqah istilahnya. Thiqah, apalagi kalau ditambah thiqatun sabtun, thiqah dan teguh ya, dalam ilmunya. Nah, itu lebih mantap lagi ya. Seluruh hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi hadis yang thiqah sahih. Ya, cuma kan hadis itu bukan diriwayatkan oleh satu orang, dia mendapatkan hadis itu dari gurunya dari gurunya, begitu seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nama-nama ini harus kualitasnya thiqah kalau mau sahih. Nah, di hadis yang kita bacakan tadi ada satu nama yaitu Maimun bin Abi Syabib yang kualitasnya tidak sampai thiqah. Dia ini soduk. Ya. Soduk ini ya bisa dipercaya saja lah. Ya. Jadi nilainya tidak sebagaimana thiqah. Gara-gara itulah maka hadisnya kualitasnya menjadi hasan, tidak sahih. Ya. Tapi hadis hasan pun bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya. Hadis baru dikatakan sahih kalau mencukupi 5 syarat. Syarat pertama sanadnya tersambung. Ya, seperti nama-nama tadi itu tersambung karena terbukti bahwa Imam At-Tirmidzi ya, mendapatkan hadis itu dari gurunya dari gurunya, begitu juga seterusnya sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya tidak tersambung, dhaif. Gitu. Nah, di sini contohnya innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diajarkan ke Alqamah, seorang tabi'in. Alqamah mengajarkannya ke Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi mengajarkannya ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengajarkannya kepada muridnya yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari mencatatnya di dalam kitab hadisnya Al-Jami'us Shahih. Ya. Kalau kita cek Imam Bukhari apakah benar-benar mendengar hadis itu dari Yahya, ternyata itu terbukti. Yahya mendengarkan hadis itu dari At-Taimi, ternyata itu terbukti. At-Taimi mendapatkannya dari Alqamah, itu pun terbukti. Alqamah mendapatkannya dari Umar bin Khattab, itu pun terbukti. Kalau sudah sampai sahabat sudah aman, karena sahabat semuanya bisa dipercaya. Ya. As-sahabatu udul, para sahabat semuanya itu lurus. Ya. Tidak ada yang neko-neko. Ya. Tidak ada yang punya hasrat duniawi untuk memalsukan hadis. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke sahabat aman sudah. Ya. Yang belum aman adalah dari generasi tabi'in. Alqamah ini tabi'in yang warna biru, yang ini nggak kelihatan warnanya ya.
Alqamah itu generasi tabi'in sampai ke bawah, itulah yang harus dibahas. Siapa dia? Bagaimana karakternya? Bisa dipercaya atau tidak? Gitu. Kemudian dari mana ketahuan bahwa Taimi mendapatkan atau pernah belajar ke Alqamah? Yahya bin Sa'id al-Ansari pernah belajar ke At-Taimi. Imam Bukhari pernah belajar ke Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Kutubur Rijal, ya, Kutubur Rijalil Hadis, kitab-kitab tentang para perawi hadis, periwayat hadis. Ya. Dari situlah para ulama tahu sejarah Imam Bukhari itu, Imam Bukhari hidupnya kapan, wafatnya kapan, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, itu tertera semuanya di sana. Kemudian apakah Yahya bin Sa'id al-Ansari ini termasuk salah seorang dari guru Imam Bukhari? Ternyata ada namanya. Ya. Ternyata di antara list daftar nama guru-guru Imam Bukhari salah satunya adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan di antara nama-nama yang masuk daftar murid Yahya bin Sa'id al-Ansari adalah Imam Bukhari. Ya. Begitu seterusnya sampai ke atas sehingga semuanya terbukti. Nah, kadang-kadang ada hadis yang ininya tidak tersambung dari tabi'in langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterangkan nama sahabatnya. Tabi'in tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Namanya juga tabi'in. Ya, tabi'in adalah muslim yang hidup di zaman yang pernah bertemu dengan sahabat dan wafat dalam kondisi muslim. Kalau sahabat muslim yang pernah bertemu Rasulullah SAW dan wafat dalam kondisi muslim. Gitu. Jadi patokannya kalau sahabat itu Rasulullah, kalau tabi'in sahabat, kalau tabi'in ya tabi'in. Gitu. Nah kalau tabi'in mengatakan qala Rasulullah, berarti itu bermasalah hadisnya. Tabi'in gak pernah bertemu Rasulullah, dari mana dia dapat hadis itu? Ya. Atau ada tabi'in mengatakan qala Umar. Tabi'in gak pernah ketemu sahabat. Berarti ada satu tingkatan perawi hadisnya yang gugur gitu, yang jatuh, yang istilahnya yang hilang. Nah, kalau seperti itu sudah bisa dipastikan hadisnya dhaif. Ya, gitu ya. Jadi sanadnya harus tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Yang kedua, bukan hanya sekedar tersambung. Nama-nama yang sambung menyambung dari perawi hadis, dari penulis hadis itu sampai ke Rasulullah SAW adalah nama-nama yang qualified, gitu, yang layak untuk meriwayatkan hadis. Ya. Apa ada ulama yang tidak layak meriwayatkan hadis? Banyak. Ya. Dalam ilmu hadis ada istilah adil, perawinya adil. Adil di sini maksudnya salimun min khawarimil muru'ah. Ya, selamat dari hal-hal yang menggugat kewibawaannya, muru'ahnya. Ya. Seluruh para pembawa hadis harus lurus profilnya. Harus konsisten melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada cacat yang menjadikan profilnya itu rusak sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Gitu. Apa contohnya? Yang paling berat adalah mengatakan qala Rasulullah padahal Rasulullah nggak pernah mengatakannya. Itu paling berat. Sehingga hadisnya disebut hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Dan itu banyak. Ya. Dan kategori mereka adalah ulama.
Apalagi kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang hidup sekarang ini. Mereka itu kualitasnya lebih dari ulama-ulama sekarang ini. Tapi di zamannya sebagian mereka pernah mengatakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Palsu kan? Walaupun niatnya baik. Di dalam sejarah Islam atau sejarah pemalsuan hadis, ada ulama yang memalsukan hadis gara-gara di zaman itu marak dilakukan pengumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Para ulama terkesan sibuk dan disibukkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Sebagian ulama melihat dan merasakan bahwa para ulama dan umat Islam mulai meninggalkan Al-Quran. Untuk itulah sebagian mereka menuliskan hadis tentang fadilat Al-Quran dan surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Barang siapa yang membaca ini dia akan mendapatkan ini. Barang siapa yang membaca ayat ini sekian kali dia akan mendapatkan ini. Nah yang seperti itu banyak yang kualitasnya palsu. Ya, hati-hati kita terhadap riwayat-riwayat hadis dalam tanda kutip yang berkaitan dengan fadilat ayat ataupun surat. Ya. Karena sebagiannya sudah terkonfirmasi palsu. Ya. Kenapa mereka memalsukan itu? Alasannya baik. Karena kami tidak ingin Al-Quran itu ditinggalkan. Kami ingin umat Islam kembali ke Al-Quran. Niatnya kan baik. Ya, tapi caranya itu bertentangan dengan ya, arahan Rasulullah SAW. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Ya. Jadi itu yang paling parah, yang menyebabkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang mereka riwayatkan terindikasi palsu. Ya. Juga periwayat hadis perawi hadis yang pernah berbohong sekali saja, ya, pernah diketahui dia berbohong, itu akan menyebabkan seluruh hadis yang dia miliki akan dhaif gitu, minimal dhaif. Hadis lemah ada 4 tingkatannya. Dhaif saja, sangat parah kedhaifannya, syadidud dha'fi, kemudian muttaham bil wad'i, terindikasi palsu, dan maudhu, terkonfirmasi palsu. Jadi masih ada 4 tingkatannya, tergantung parah tidaknya kualitas hadis atau kualitas perawi hadisnya. Yang lebih ringan dari itu tapi tetap saja menyebabkan hadisnya dhaif, ya. Ketika disebutkan di antara nama-nama ini, nama-nama yang samar, ya. Nama-nama yang tidak dikenal, disebut dengan istilah majhul, tidak dikenal, dari kata jahil, ya. Majhul artinya tidak dikenal. Ya. Karena namanya tidak tertera dalam daftar nama-nama perawi hadis yang ada dalam catatan para ulama kita. Imam Ibnu Hajar punya catatan seluruh perawi hadis. Ya. Imam Nawawi pun demikian. Banyak sekali ulama-ulama kita yang punya daftar nama. Ya, seperti ensiklopedi gitu. Ya. Siapapun nama yang muncul dalam satu periwayatan hadis harus ada namanya di situ. Kalau tidak tertera di situ, maka kualitasnya majhul, tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, hadisnya dhaif. Ya. Kemudian yang masih di persyaratan yang kedua ya, perawinya adil. Perawinya ini akhlaknya kurang terpuji.
ketika diketahui bahwa dia pernah memanggil seekor hewan seolah-olah dia ingin memberinya makanan. Padahal dia tidak memegang makanan. Kita kan sering ya manggil ayam, krr, ya. Padahal kita nggak megang makanan. Ya. Itu dalam tradisi ulama-ulama hadis tidak diterima hadisnya. Gitu. Ya. Berarti dia sudah bohong kepada hewan. Bohong kepada hewan saja tidak diterima hadisnya. Bagaimana kalau membohongi sesama? Ya. Bagaimana kalau kebohongannya itu konsisten, bohong melulu? Ya. Tidak akan diterima hadisnya. Gitu, ya. Begitu juga ketika ada seorang yang meriwayatkan hadis melanggar sunnah Rasulullah SAW. Seorang ulama hadis makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, itu haram hukumnya, nggak diterima hadisnya. Berarti akhlaknya nggak selamat. Ya. Atau yang tidak haram, minum sambil berdiri, itu tidak haram, makruh. Ya. Dalam kondisi normal hukumnya makruh. Kalau ada ulama hadis minum sambil berdiri nggak diterima hadisnya. Ya. Jadi sangat ketat sekali persyaratan untuk nama-nama yang tertera dalam periwayatan sebuah hadis. Jadi nggak sembarangan. Ya. Kemudian persyaratan yang ketiga, perawinya hafal. Hafal bisa luar kepala, bisa juga di dalam catatan. Ya. Banyak ulama-ulama hadis itu yang nggak perlu catatan. Bahkan sebagian mereka tidak bisa baca dan menulis. Tapi mereka hafal. Kapanpun mereka ditanya tentang hadis yang pernah dipelajarinya, dia bisa menyebutkannya. Ya, ini khususnya dari kalangan sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya, ya, beliau pernah mengatakan, sebenarnya aku bisa meriwayatkan hadis lebih banyak lagi. Sayangnya aku tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ya. Itu ya, dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah minal mukatsirin. Di antara ulama hadis, di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, karena beliau selalu mendampingi Rasulullah, gak punya pekerjaan lain kecuali belajar dari Rasulullah, memperhatikan apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah lakukan, beliau ingat langsung. Kapanpun beliau ditanya, beliau bisa menyebutkan secara detail. Ibnu Abbas pun demikian, ya, hafalannya luar biasa. Kekuatan hafalan Ibnu Abbas, ini sebagai satu cerita, ketika di kota Mekah ada seorang, kalau di kita di pengamen ya, tapi kalau di zaman itu pengamennya itu membacakan syair-syair, ya, yang dia lantunkan di depan orang banyak dan dia mendapatkan uang dari situ. Mendapatkan imbalan dari situ. Ibnu Abbas pernah mempersyaratkan, silahkan engkau perdengarkan kepadaku syair-syairmu, tapi dengan syarat syair itu engkau sendiri yang menulisnya. Engkau sendiri yang mengarangnya. Oke, katanya. Dibacakanlah syair sampai 200 bait. Ya. Setelah selesai, Ibnu Abbas mengulangi bait-bait syair itu sekali dengar. Langsung beliau bisa, ya, mengulanginya dari bait pertama sampai bait ke-200. Bahkan lebih canggihnya lagi, mundur dari bait 200 ke bait pertama. Ya. Itu kecanggihan, kekuatan hafalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kita jangan apa ya? Jangan nyinyir ya dengan ulama-ulama hadis. Ya.
mereka ini sudah sudah diseleksi ya. Sedemikian rupa sehingga tidak ada celah-celah lagi untuk siapapun meragukan hadis yang mereka bawa. Ya. Nah, itu yang disebut hafal. Hafal ini bisa juga dalam bentuk tulisan. Ya. Kapanpun dia ditanya tentang hadis itu dia bisa menghadirkan catatannya. Ini catatannya. Dia bacakan dari siapa dari Rasulullah dan seterusnya. Ya. Nah, sebuah hadis kalau perawinya kurang hafal, ya, di suatu kali ketika dia ditanya, dikonfirmasi tentang hadisnya, dia lupa, menyebabkan hadisnya turun derajatnya dari sahih ke hasan. Kalau persyaratan pertama dan kedua itu dhaif kalau tidak terpenuhi. Tapi kalau hafalan, ya, seringkali berdampak kepada kualitas hadis yang sahih itu menjadi hasan, tidak sampai ke dhaif. Ya. Ini biasanya apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi hadis ketika dia masih muda beda ketika dia sudah tua. Ya. Di akhir-akhir hayatnya kok dia hafalannya agak kurang mantap gitu. Nah, jadi seperti itu rata-rata ceritanya. Ya, sehingga kualitas hadisnya menjadi hasan. Ya. Selanjutnya syarat yang keempat, matannya tidak syadz. Syadz di sini artinya tidak menyimpang dari apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama lainnya yang lebih senior, yang lebih kuat, yang lebih yang lebih kuat lah ya kualitasnya. Misalnya ada seorang perawi hadis mengatakan 3, padahal yang lain-lainnya yang lebih senior dari dia mengatakan 5. Berarti matannya syadz, menyimpang. Gitu. Ya. Syarat yang keempat dan kelima ini khusus kepada isi hadis, matan hadis. Syarat 1 sampai 3 berkaitan dengan orang-orang yang membawa hadis. Ya. Jadi kalau syarat keempat dan kelima ini akan agak rumit kalau dijelaskan ya. Khususnya bagi kita yang baru tahu hadis. Yang kelima, matannya tidak berillah. Illah di sini artinya cacat. Yang mengetahui cacat pada sebuah hadis adalah ulama-ulama yang memang sehari-hari berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dia sudah mendapatkan feeling gitu. Zauknya, feelingnya itu sudah hadis gitu. Kalau dia mendengarkan satu redaksi qala Rasulullah, dia akan merenungkan ini kayaknya ada hal yang aneh nih. Contohnya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ada yang aneh enggak? Sekilas mungkin sebagian kita tidak melihat situ ada yang aneh. Padahal di situ ada yang aneh. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan infak pakai tangan kiri. Gitu. Rasulullah yuhibbut tayamun. Menyukai ke kanan-kananan gitu. Pakai sendal kaki kanan dulu. Pakai baju tangan kanan dulu. Ya, jadi Rasulullah lebih suka yang kanan. Sampai mengaduk minuman pun ke arah kanan. Kanan dalam lingkaran itu sesuai dengan tawaf, gerakan tawaf. Yang namanya kanan dalam gerakan yang memutar itu sesuai dengan gerakan tawaf. Gerakan tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri kita sehingga kita mengitar ke kanan. Ya, jadi saya pernah ditegur ketika mengaduk teh ya, searah jarum jam ditegur, itu nggak nyunah katanya. Yang nyunah itu tayamun, ini kan kanan, bukan yang kanan itu sesuai gerakan tawaf. Nah, ya. Jadi sampai segitunya. Orang-orang yang
concern terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya, baik. Semoga dari sini kita sudah dapat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan hadis sahih. Satu istilah sahih itu berkaitan dengan ilmu yang luar biasa. Ya, untuk menentukan kesahihan satu hadis, Syekh Al-Albani rahimahullah perlu berbulan-bulan satu hadis saja. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya software ini nggak sampai 1 menit. Ya, bisa terdeteksi semuanya, walaupun ya itu tidak langsung bisa divonis, harus diteliti lagi. Ya, jangan-jangan hadisnya itu ada beberapa versinya, ada versi pendek, ada versi panjang. Yang sahih itu ternyata yang versi pendeknya, versi panjangnya sebagian sahih, sebagian tidak sahih bisa jadi. Jadi perlu penelitian lebih lanjut. Baik, ini tentang ilmu hadisnya. Kita masuk ke lafadz hadisnya. Dari Abu Dzar. Abu Dzar ini namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Bani Ghifar, dari satu perkampungan di dekat Madinah yang penduduknya laki-lakinya berprofesi sebagai perampok. Ya, jadi ini kampung perampok Bani Ghifar ini. Ya. Profil Abu Dzar ini tinggi besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kekuatannya pun luar biasa Abu Dzar ini. Survive. Dimanapun dia berada dia bisa survive. Ketika dia ingin mengenal Rasulullah untuk masuk Islam, dia sampai sebulan berada di kota Mekah. Ya, hanya untuk mengenali Nabi akhir zaman itu. Tidak makan sama sekali. Yang beliau konsumsi cuma air zam-zam saja. Bisa hidup. Sampai 1 bulan. Ya. Kemudian saat perang Tabuk daerahnya ke arah Palestina. Jaraknya lebih kurang 700 km dari kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya berjihad ke sana, diturunkan ayat 91-92 surat At-Taubah bahwa orang-orang yang cacat, sahabat-sahabatnya yang cacat, sahabat-sahabatnya yang tidak punya modal, yang tidak punya sangu, dimaafkan untuk tidak ikut berjihad di medan Tabuk. Termasuk di dalamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut bukan malah senang. Mereka menangis karena tidak bisa ikut bersama Rasulullah SAW berjihad ke medan Tabuk. Kecuali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, yang tetap teguh bagaimanapun kondisinya. Beliau mengupayakan supaya bisa berangkat ke Tabuk. Bermodalkan 7 butir kurma saja. Mengarungi medan padang pasir, ya, jarak 700 km. Kalau 700 km dari Tangerang sampai Surabaya kayaknya ya. Nah, jalanannya juga banyak pohon gitu ya. Kadang turun hujan gitu. Banyak warung juga kan. Ada masjid bisa mampir ya kan. Kalau Abu Dzar tidak, padang pasir yang dia lalui, modalnya cuma 7 butir kurma. Yang kalau sudah habis dagingnya, bijinya masih disimpan. Kalau dagingnya habis semuanya, bijinya yang diemut. Pamut ya. Bijinya lah yang ibarat permen begitu. Sampai beliau tiba di medan Tabuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengatakan tentang Abu Dzar ini, ya'ishu wahdahu, bahwa Abu Dzar ini hidup menyendiri, wa yamutu wahdahu, dan meninggal menyendiri, wa yub'atsu yaumal qiyamati wahdah, dan kelak di hari kiamat beliau akan dibangkitkan oleh Allah sendirian. Artinya spesial, ya.
dipisahkan dari yang lain-lainnya. Sebagai bentuk apresiasi kepada sikap Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang sendirian berangkat dari Madinah menuju Medan Tabuk. Setelah itu beliau sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau uzlah bersama istrinya, ya, hidup di tengah-tengah padang pasir, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, hidup menyendiri. Ketika meninggal, yang mengurus jenazahnya hanyalah istrinya saja. Ya, yamutu wahdahu, meninggal sendirian. Dan nanti di hari kiamat Allah akan membangkitkan Abu Dzar Al-Ghifari juga sendirian. Gitu. Maksudnya di sini Allah memuliakan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tentunya sabda ini Rasulullah ucapkan, ya, kan Rasulullah duluan yang meninggal dibanding Abu Dzar. Artinya Rasulullah sudah tahu bahwa seperti itulah nasib Abu Dzar Al-Ghifari pada akhirnya. Ya. Baik. Adapun hadisnya, isi hadisnya ini sudah sering kita ulas di majelis kita ini, tapi memang harus sering-sering diulas. Kalau sekali diulas langsung mantap diamalkan, alhamdulillah begitu. Ya, tapi kan kenyataannya enggak. Ya, makanya ini terus menerus harus diulang-ulang. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Ini berkaitan dengan takwa. Di surat Al-Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Perintah-perintah takwa di dalam Al-Quran bisa dikatakan sebagai perintah yang mencakup seluruh apa yang Allah inginkan ke atas diri kita. Ya. Karena takwa berkaitan dengan pelaksanaan terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Gitu. Dari mana kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang? Dari Al-Quran ditambah hadis-hadisnya. Ya. Dengan demikian semakin rajin kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak, ya, ilmu kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Celah-celah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah semakin banyak. Untuk menjadi orang yang bertakwa perlu ilmu. Ya. Ilmunya ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Ya. Jadi semakin banyak kita mendapatkan, mempelajari tafsir Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kesempatan kita untuk menuai ketakwaan yang lebih baik, lebih tinggi akan terbuka lebar. Ya. Jadi takwa berkaitan dengan ilmu. Gitu. Amal harus berlandaskan ilmu. Gitu. Ya. Amalan yang tidak berlandaskan ilmu tidak akan bermuara kepada ketakwaan. Ya. Output dari amal itu adalah takwa. Tapi amalan harus dilandasi ilmu kalau mau sampai kepada hasilnya, yaitu takwa tadi. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa, al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah yang maha mulia, wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran adalah tanzil. War ridha bil qalil, ridha walaupun terhadap sedikit yang Allah anugerahkan kepada kita, kita harus menyikapinya dengan ridha. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari yang akan kita jelang di akhirat. Nah, ini definisi takwa
oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau yang umum disebutkan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mematuhi perintah-perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya. Perintah Allah dan larangannya ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Sifat orang yang bertakwa banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya ya termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa lah ya sekalian. Di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat ya. Kemudian wa yutuna zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang telah kami karuniakan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iman kepada kitab-kitab suci. Ya, wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin terhadap adanya hari akhirat. Jadi di dalam Al-Quran kalau ada redaksi yang seperti itu menandakan, itu mengajarkan kepada kita sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Sebagaimana di surat Al-Imran lainnya 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya. Jadi ada 4 di ayat 133, 134 surat Al-Imran tentang sifat dan tanda-tanda orang yang bertakwa. Kemudian takwa dan ihsan. Di dalam hadis ini ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di hadis kedua, ini hadis ke-18 ya, Arba'in Nawawiyah. Di hadis kedua Arba'in Nawawiyah kita dapatkan hadis panjang yang biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril yang bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa hal, di antaranya Islam. Rasulullah jawab dengan rukun Islam, iman dijawab dengan rukun iman, ihsan dijawab oleh Rasulullah dengan anta'buda rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Itu konsep ihsan. Merasakan pengawasan Allah dimanapun kita berada. Nah itu berkaitan dengan hadis ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun. Dimanapun kita berada harus kita rasakan pengawasan Allah ke atas diri kita. Perasaan itulah yang semoga akan menghindarkan diri kita dari bermaksiat kepadanya. Takwa itu harus diterapkan dimanapun kita berada. Di masjid paling utama, takwa itu harus ada dalam diri kita. Di rumah pun demikian, di pasar pun demikian, di kantor pun demikian. Jadi ketika ada yang ingin memisahkan ya, Islam ya, dari dunia, yaitu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang konsep takwa ini. Takwa harus terus ada di dalam diri kita dimanapun kita berada. Harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Dalam berprofesi pun harus kita indahkan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak
berdasarkan Quran dan Sunnah harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah salah satu cara dalam mencari nafkah. Ya. Ada kan yang ngomong seperti itu? Ya. Itu udah keblinger. Ya. Takwa harus ada dimanapun kita berada. Ya. Bukan hanya di masjid, di kantor pun, ya, di pasar pun takwa itu harus ada. Karena takwa berkaitan dengan perintah dan larangan. Ketika kita menghadapi apapun di hadapan kita, itu berkaitan dengan perintah dan larangan. Yang diperintahkan yang boleh kita lakukan, yang dilarang jangan kita lakukan. Kalau itu kita indahkan, kita mendapatkan poin takwa di sana. Ya. Dan surga hanya Allah khususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ya, disiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Penggalan yang kedua dari hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Nah, berdasarkan potongan hadis ini, tidak ada manusia yang maksum selain Rasulullah SAW. Ya, yang dijaga dari kesalahan hanyalah Rasulullah SAW. Kita tidak ada satupun yang terjaga dari kesalahan. Ucapan kita, perbuatan kita bisa jadi sesekali benar, tapi tidak tertutup kemungkinan kita salah berbicara, kita salah bersikap, itu tidak tertutup kemungkinan. Bahkan besar sekali kemungkinan kita keliru, kita salah, kita khilaf. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan Adam adalah orang-orang yang bersalah atau sangat berpotensi untuk bersalah. Wa khairul khata'inat tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah. Jadi tidak ada yang maksum. Ya, jadi tersirat dari wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, Rasulullah bersabda, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus dosa kesalahan tadi. Berarti tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah bersalah. Ya, Rasulullah sudah memberikan kiatnya kepada kita. Kalau kita bersalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya. Nanti cerita lebih detailnya setelah ini. Nah, ini ayat yang kita singgung tadi 133. Surat Al-Imran sampai 136 yang intinya tidak ada manusia yang maksum selain Rasulullah. Orang yang bertakwa pun bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang bertakwa di antara sifatnya ayat 135 walladzina idza fa'alu fahisyatan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka lakukan perbuatan keji atau telah menzalimi diri sendiri, mereka ingat kepada Allah dan mereka lanjutkan dengan istighfar. Itu sifat orang yang bertakwa. Ya, jadi orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah. Ya, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Alhamdulillah. Ya. Ketika kita merasa berkecil hati saat melakukan kesalahan dan kemaksiatan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghibur kita melalui ayat ini. Bahwa tetap terbuka lebar peluang bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan bisa kita simpulkan bersalahnya kita justru adalah peluang kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bersalah kita istighfar dan taubat. Ya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa
seperti orang yang tidak punya dosa. Beberapa menit yang lalu kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita insaf, kita istighfar dan taubat, dosa kita sudah dihapuskan, istighfar dan taubat mendatangkan pahala bagi kita. Jadi gara-gara kesalahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa. Ya. Berdosa adalah manusiawi sifatnya. Orang yang bertakwa kerap melanjutkan kesalahannya dengan istighfar dan taubat. Bersalahnya seorang yang soleh adalah peluang bagi dirinya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang celah-celah yang tertutup bagi dirinya untuk mendapatkan nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan dari potongan yang kedua ini, konsep mahwus sayyiat, pengguguran dosa. Ya, bahwa dalam syariat ada atau dalam sunnah Rasulullah SAW ada konsep mahwus sayyiat, pengguguran atau penghapusan dosa. Tanpa harus kita ngadu kepada ulama, kepada pemuka agama, gitu ya. Atau beli kartunya, ya, bitaqatul ghufran namanya, kartu penghapusan dosa, itu nggak perlu. Ya. Tidak perlu perantara bagi kita untuk mendapatkan fasilitas penghapusan dosa ini. Ya. Kalau dalam ajaran agama lain itu kan seperti itu, harus pakai perantara kan, harus ngadu dulu, harus ngaku dulu pengakuan dosa. Ya, kemudian ada bitokohnya, ada kartu penghapusan dosanya, setelah itu baru dosanya dihapuskan. Dalam Islam tidak dikenal cara-cara seperti itu. Karena setiap kita hakikatnya sama, gak ada bedanya. Ya. Siapapun yang pernah duduk di sini, tidak ada bedanya dengan yang duduk di bawah. Siapapun, gak ada bedanya. Dalam pandangan Allah, kullukum li adama wa adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Ya. Setiap kalian adalah keturunan Adam dan setiap kalian tercipta dari tanah. Maksudnya Adam dari tanah dan kita keturunan-keturunannya. Tidak ada kelebihan sedikit pun dari orang Arab ke atas orang-orang non-Arab kecuali atas dasar ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Ya. Jadi kembali ke mahwus sayyiat. Syekh Atiyah rahimahullah yang mengulas hadis ini di Masjid Nabawi Pusat di Madinah. Ya. Pernah menyitir beberapa hadis yang berkaitan dengan ini, tapi saya belum dapatkan ini. Ya. Mungkin lafadznya ya, kata kuncinya yang mungkin kurang spesifik ya, kurang tepat sehingga hadisnya itu belum keluar di software yang kita sebutkan tadi. Nah, Syekh Atiyah rahimahullah mengatakan, wa idza asaita rabbaka fi makan fa'ati'hu fihi. Ya. Kalau kamu bermaksiat kepada Tuhanmu di satu tempat, maka lakukanlah ketaatan di tempat yang sama. Agar supaya dosa kemaksiatan itu terhapuskan. Di riwayat yang lain, wa idza asaita bimakan fa'ahdits bihi ta'atan. Kalau kamu melakukan kemaksiatan di satu tempat, maka lakukanlah ketaatan di tempat tersebut. Ini sabda Rasulullah SAW yang mirip dengan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi di antara cara kita menggugurkan dosa kesalahan kita adalah dengan beramal soleh setelahnya. Ya. Tapi jangan direkayasa. Allah Maha tahu tentang apa yang kita niatkan. Maksiat dululah, nanti setelah itu baca Quran. Ya. Setelah maksiat kan bisa tilawah, karena hadis ini maka
dosa dari kemaksiatan tadi akan dihapuskan. Kan wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah Maha tahu akan niat kita. Itu masalahnya. Ya, yang dimaksud oleh hadis ini ketika kesalahan yang kita lakukan itu mengalir begitu saja. Tanpa kita rekayasa, tiba-tiba kita bersalah. Ya, karena kealpaan kita, karena lemahnya iman kita melakukan kemaksiatan. Nah, kita pun menyesal. Bagaimana cara menyelesaikan dosa-dosa tadi? Dengan beramal soleh setelahnya. Tapi kalau sebelumnya sudah direkayasa, ya, korupsi dulu, setelah itu banyak infak, banyak sedekah, keluarkan zakat, nggak bisa. Ya. Allah Maha tahu tentang apa yang kita niatkan. Ya. Ini ada satu cerita yang menjadi sebab diturunkannya ayat 114 surat Hud. Ketika seorang pemuda berkhalwat dengan seorang pemudi. Ya. Kalau di lafadz yang ada di dalam hadis ini, asoba rajulun min imra'atin qublatan. Ya maksudnya si pemuda tadi mencium si pemudi yang bukan mahramnya. Mahramnya saja yang itu dibenarkan ya, apalagi ini bukan mahramnya. Ya. Qublah. Ya, artinya dia berkhalwat dengan pemudi ini, kemudian dia datang ke Rasulullah menyesali perbuatannya. Apakah dosaku bisa dihapuskan ya Rasulullah? Rasulullah bertanya, kamu sudah sholat atau belum? Belum. Ketika itu sholat zuhur, kalau begitu sholat dulu. Selesai pemuda tadi sholat, Rasulullah mengajarkan ayat ini. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan tegakkanlah sholat itu olehmu di dua tepi siang. Dua tepi siang berarti subuh, zuhur, asar, maghrib. Wa zulafan minal lail berarti isya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Tadinya si pemuda tadi kan sholat. Ya. Kalau sudah sholat maka dosa yang dia lakukan tadi sebelum sholat yaitu berkhalwat dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi dengan syarat memang harus menyesali kesalahan yang sudah dilakukan, ya. Bukan malah direkayasa, ya. Kalau direkayasa tidak akan diterima. Kemudian orang tadi, pemuda tadi bertanya, ya Rasulullah ini khusus untukku atau bagaimana? Tidak, ini untuk seluruh umatku. Alhamdulillah. Ya. Jadi sholat subuh kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terjadi sebelum subuh ini. Ya. Bahkan di hadis yang lain, as-sholawatul khamsu, sholat yang 5 waktu. Ya. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Di riwayat yang lain wal umrah ilal umrah, satu umrah ke umrah lainnya. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Idza jtunibatil kabair, jika syaratnya jika dosa-dosa besar berhasil dihindarkan antara isya dengan subuh tadi, maka dosa-dosa yang terjadi di antaranya berguguran. Antara subuh sampai zuhur nanti kita berhasil menghindarkan diri kita dari dosa besar, maka dosa-dosa yang bukan dosa besar akan berguguran. Ya. Nah, jadi hadis ini menguatkan apa yang dinyatakan oleh ayat ini. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa keburukan. Alhamdulillah. Terakhir, penggalan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini diawali dengan perintah takwa dan diakhiri dengan berakhlak mulia saat berhubungan dengan sesama. Ya. Jadi antara takwa dengan kebaikan akhlak, husnul khuluq, kemudian dengan albir yang artinya kebajikan, ini seringkali dihubung-hubungkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat juga di dalam hadis. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebaikan akhlak. Kebajikan itu adalah baiknya akhlak seseorang. Gitu. Kemudian di surat Al-Baqarah 177 yang awalnya laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah dan seterusnya, dan ditutup dengan ungkapan wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi antara takwa dan kebaikan akhlak kita itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang baik juga kepada sesama. Ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Yang rajin ke masjid menunaikan sholat 5 waktu seharusnya sikapnya pun baik kepada tetangga. Kalau tidak berarti ada masalah pada sholatnya. Ya. Syariat yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita itu satu kesatuan. Udkhulu fisilmi kafah, menyeluruh. Ya. Seluruh dimensi yang ada dalam kehidupan kita tercakup di dalamnya. Kita tidak boleh pilah-pilah, jangan parsial dalam menerapkan ajaran Allah ini. Sehingga manfaatnya pun parsial. Ya. Di masjid kita rasakan sejuk, damai, aman dan seterusnya. Tapi setelah nyampe di tempat lain kok lain lagi rasanya gitu. Itu karena parsial tadi. Ya. Inginnya Rasulullah SAW ittaqillaha haitsu ma kunta. Ketakwaan itu selalu kita hadirkan dimanapun kita berada. Bukan hanya di masjid. Ya, jadi itu yang tersirat dalam ayat ini. Al-Baqarah 189 pun demikian. Al-birra manittaqa walakinnal birra manittaqa. Akan tetapi kebajikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ya. Kesimpulannya, sebelum kesimpulan akhir, ittaqillaha haitsu ma kunta ini perintah umumnya, hablum minallah. Ya. Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Takwa kaitannya dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah berkaitan dengan hak-haknya, beribadah kepadanya dan hak-hak manusia, hak-hak makhluk. Ini perintah umumnya ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha adalah solusi. Ini ceritanya tentang kendala saat kita melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Kendalanya akan banyak. Sekaligus solusinya Allah sebutkan di sini. Wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini hablum minan nasnya. Jadi kehidupan kita ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Takwa berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas. Karena takwa adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika kita mencoba untuk mengindahkannya dengan seksama, tetap saja kita sesekali melakukan kesalahan. Ya. Tapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan solusinya bagi kita. Ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai takwa itu dalam keseharian kita, kita temukan ada kendala, Rasulullah sudah sejak lama mengajarkan solusinya kepada kita. Apa itu?
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi apapun kendalanya sudah ada solusinya. Ya. Gitu. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan aturan agar kehidupan dapat dijalani dengan sukses oleh setiap manusia. Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis-hadis Rasulnya. Kiat sukses menjalani hidup, pertama mengindahkan aturan Allah dimanapun. Kedua, menambal kekurangan diri dengan amal soleh. Ketiga, berakhlak baik dalam berhubungan dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillal hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nirwan atas pemaparan materinya. Bagi para jamaah, ada yang ingin bertanya? Dari ibu dulu ya. Perempuan dulu ya. Ibu-ibu mau masak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah takwa, sifat takwa atau kebaikan pada diri seorang manusia sudah adakah sejak lahir? Terus yang keduanya, sifat takwa itu berhubungan dengan sifat kebaikan. Lawannya adalah fujur dengan sifat keburukan. Apakah betul sifat fujur dan takwa ini selalu seimbang bisikannya pada diri seorang manusia? Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang terhormat yang kami cintai. Pertanyaan saya langsung dari Haji Halil, bahwa ada kisah bahwa hadis yang disebutkan oleh Pak Ustaz tadi, mana yang masuk, mana yang tidak masuk. Ada suatu sumber yang mengatakan yang terbuka, kalau kita membaca Quran, membaca surat Yasin, ataupun di kata lain, sesuatu itu ada jantungnya. Gitu. Jadi kalau manusia pasti ada jantungnya. Kalau Al-Quran itu jantungnya surat Yasin. Jadi kisah mengatakan apabila kita membaca surat Yasin, kiatnya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali lipat. Ini satu pertanyaan Pak, untuk meyakinkan ini semangat ini Pak, karena saya juga sangat senang pada surat Yasin. Yang kedua, apabila kita membaca surat Quran Suratul Falaq, Quran Suratul Nas, dan Qul sama juga dengan membaca Al-Quran tamat. Artinya itu yang pertanyaan. Hadis yang mengatakan ini palsu atau Yang kedua apa tuh? ya, Apa? ulangi lagi. itu mungkin Anas bin Malik yang pernah mengatakan juga, atau itu dalam istilah Rasulullah Fatimah mengatakan bahwa kalau kita membaca surah Yasin sama dengan membaca Al-Quran 10 kali lipat. Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya supaya lebih mantap gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairal jaza.
Pertanyaan pertama tadi, kebaikan apakah sudah ada sejak lahir? Ya jawabannya iya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Islamnya tidak disebutkan di situ. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Islamnya mana? Islamnya sudah include di dalam fitrah tadi. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, setiap anak terlahir dalam kondisi muslim. Gitu. Siapapun orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang merubah keislaman anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Sinto dan seterusnya. Ya. Pengaruh orang-orang yang ada di sekitar dialah saat dia lahir dan tumbuh yang merubah kemurnian, kesucian fitrah yang dimilikinya itu. Atau ibarat kalau pakai angka, modal yang Allah berikan kepada kita saat kita dilahirkan 100%. Kebaikan, potensi kebaikannya itu masih 100%. Tapi lama kelamaan karena pengaruh ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, tradisi yang ada di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, bahan-bahan didikan yang diterima di sekolah kita, itu yang mempengaruhi otak kita, pikiran kita, fitrah kita, itu pun kemudian menyimpang sedikit demi sedikit. Wallahu alam. Sampai detik ini tinggal berapa persen ini? Dari 100% yang kita terima dari Allah ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Nanti di akhirat, kekurangan itulah yang Allah ingin tanyakan kepada kita. Ya, yang akan kita pertanggungjawabkan. Tadinya dikasih 100%, ketika kita meninggal, kenapa tinggal sekian persen? Yang sekian persennya dikemanain? Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya. Jadi kecenderungan setiap manusia itu adalah baik. Kebaikan itu datangnya, kalau kita mundur lagi ke belakang, Allah ceritakan di surat Al-A'raf 172-173. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Ya. Ini ceritanya tentang skenario Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari nenek moyangnya Adam. Dari diri Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menggelontorkan calon-calon keturunannya dari tulang sulbinya. Maka berguguranlah calon-calon manusia dalam bentuk ruh sebesar biji atom. Entah berapa jumlahnya wallahu alam. Dirontokkan oleh Allah dari tulang sulbi Nabi Adam. Itulah yang kemudian akan menjadi ruh calon manusia yang hidup di dunia ini. Ya. Kemudian Allah mengumpulkan ruh-ruh tadi yang sudah digelontorkan dari tulang sulbi Nabi Adam tadi, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ruh-ruh kita, di situ ada ruhnya Fir'aun, di situ ada ruhnya Donald Trump, di situ ada ruh siapapun ada di situ semuanya. Ya. Ketika itu Allah bertanya kepada semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, Rob kalian? Semua ruh menjawab, bala, benar ya Allah. Syahidana, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ini syahadat kita pertama kali. Dulu di alam yang pertama yang disebut alam ruh. Ya. Nah, ketika kita menjalani proses untuk turun ke alam yang ketiga ini, sekarang ini alam ketiga.
Ya, prosesnya ada di alam rahim, alam kedua. Dari alam ruh turun ke alam rahim, dari alam rahim turun ke alam dunia. Rasulullah SAW menceritakan tentang profil kita saat terlahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu ya apa maksudnya? Yang Allah sebutkan di ayat 172 tadi. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Jadi benar-benar masih suci, bersih. Ya. Kecenderungan untuk berbuat baik pada diri kita semua itu ada dan besar ketika itu. Kalau bukan karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, pastilah kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, sayangnya orang-orang yang ada di sekitar kita tidak semuanya baik. Ya. Jadi itulah perubahan demi perubahan yang terjadi pada diri kita. Kita lanjutkan ayat tadi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati. Ya. Syahadat tadi, pernyataan syahidna tadi menjadi hujjah ke atas kita semua. Kalau di akhirat nanti kita akan menjawab kepada Allah, inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami lupa, kami lalai. Ya. Jawaban lupa tidak boleh kita kemukakan di pengadilan akhirat nanti. Cari jawaban lain. Ya. Ya, jadi antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Syahadat kita, bala syahidna tadi, syahadat kita, kesaksian kita di hadapan Allah di alam ruh itu menjadi hujjah ke atas diri kita semua. Kalau nanti di alam yang kelima, ini alam ketiga, alam keempat alam barzakh, alam kelima alam akhirat. Kalau di akhirat nanti ketika kita diadili oleh Allah, kita menjawab, ya Allah kami lupa, aku lupa, tidak ingat. Apalagi modusnya kalau dalam pengadilan itu. Ya, biasanya lupa kan? Lupa atau tidak ingat atau sejenisnya. Jangan pakai jawaban itu. Jawaban kedua yang dilarang oleh Allah untuk kita pakai di pengadilan akhirat nanti, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau kalian nanti akan mengatakan sesungguhnya orang tua kami sudah syirik sebelum kami, sedangkan kami adalah keturunan mereka. Jadi mengkambing hitamkan orang lain. Saya menjadi seperti ini gara-gara orang tua saya. Saya menjadi kafir seperti ini gara-gara orang tua saya kafir. Itu pun gak boleh dipakai jawabannya. Ya, cari jawaban lain. Jadi dua jawaban ini menjadi jawaban favorit sepanjang zaman. Sampai akhirat jawaban itu juga yang menjadi jawaban favorit di dalam pengadilan khususnya. Lupa atau ini gara-gara si fulan. Gitu. Menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Jadi di ayat 172, 173 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan pakai dua jawaban ini. Karena di alam yang pertama tadi kita sudah bersyahadat di hadapan Allah, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rob kami. Rob artinya Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Aturan-aturan-Mu itulah yang seharusnya kami laksanakan. Ya. Itu maksud bala syahidna. Ya. Kalau itu yang justru kita langgar, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya, sejauh pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, yang kita belum memohonkan ampun tentang pelanggaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alhamdulillah. Ternyata semuanya sudah clear, ya. Cuma kitanya saja yang belum memakai clear gitu ya. Jadi kebaikan sudah ada sejak lahir.
Ya, sejak kecil, makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang bayi meninggal, dia tempatnya di surga, siapapun orang tuanya. Berdasarkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, kalau sudah tumbuh, sudah besar, sudah dewasa, nah itu baru hisabnya berjalan. Ya, kalau sudah balik, hisabnya pun berjalan, perhitungan amalnya pun akan berjalan. Ya. Tapi kalau masih bayi meninggal, tempatnya di surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Wallahu a'lam. Tentang fujur dan taqwa, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beri kita fitrah tadi, Allah beri kita akal, Allah beri kita tubuh yang bisa merasa dan punya indera, bisa melihat, bisa mendengar dan seterusnya. Dengan fitrah yang Allah bekalkan kepada kita, diharapkan kita bisa menggunakan semua yang Allah anugerahkan kepada kita itu dalam koridor perintah dan larangan tadi. Ya. Mata yang Allah karuniakan, pendengaran yang Allah karuniakan, dan seterusnya apapun yang kita lakukan, hendaknya kita sesuaikan dengan nilai-nilai takwa tadi, perintah dan larangan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu harus diindahkan. Kalau kita melanggar, yang diperintahkan justru kita tinggalkan, yang dilarang justru kita lakukan, itu akan berakibat kepada fitrah kita. Itu akan berakibat kepada hati kita. Ya. Hati kita itu sekali saja melakukan kemaksiatan akan tertitik noda hitam di dalamnya. Kalau kemudian kita sadar, dilanjutkan dengan istighfar dan taubat, saqula qalbuhu, akan kembali bersih. Ya, hati kita dengan istighfar dan taubat. Tapi kalau tidak, kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, yang tidak kita istighfari, akan memenuhi, noda-noda hitam itu akan memenuhi ruang hati kita. Kalau sudah dipenuhi noda-noda hitam, maka akan semakin sulit kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya, mana yang soleh, mana yang toleh, kita akan kabur jadinya. Bahkan semakin besar pengaruh godaan setan ke atas diri kita. Ya. Setan akan semakin leluasa menunggangi diri kita, membisikkan kita dan mempengaruhi kita akan lebih mudah lagi. Kalau hati kita itu sudah hitam legam seperti itu. Ya. Nasihat-nasihat kebenaran sudah mental. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending, masih masuk. Ini mental. Gitu. Nggak masuk sama sekali. Ya. Itu adalah tabiat atau profil orang yang banyak dosa dan jarang-jarang istighfar dan taubat. Hatinya itu menjadi hitam. Karena hitamnya dia tidak bisa memilah-milah lagi mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa lagi dia. Ya. Jadi semuanya sudah bebas nilai bagi dirinya. Gitu. Ya. Ya, jadi fitrah tadilah yang membimbing kita untuk memilah dan memilih mana fujur, mana takwa. Mana jalan yang seharusnya kita lalui, mana jalan yang seharusnya kita hindari. Fitrah itu yang membimbing kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu adalah jalan takwa. Ya. Kenapa? Karena takwa, kembali ke definisi tadi, perintah dan larangan Allah yang harus diindahkan. Perintah dan larangan Allah itu adanya di mana? Di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Penafsirannya di dalam kitab-kitab tafsir yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Al-Quran. Ya. Jadi kalau perbuatan kita jauh dari nilai-nilai Qur'ani,
maka kita cenderung akan melewati jalan fujur. Walaupun sehari-hari 5 kali kita mengucapkan, 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi jalan fujur, jalan takwa itu artinya Allah sudah memodali kita dengan modal yang cukup, kemudian membebaskan kita untuk memilih. Silahkan pilih. Mau milih fujur atau takwa, yang penting semuanya ada konsekuensinya. Kalau takwa ujungnya surga, kalau fujur ujungnya neraka. Pilih aja, silahkan. Gitu. Jadi takwa kita lah, ketakwaan kita atau fitrah kita itulah yang akan membimbing kita untuk meniti jalan ketakwaan itu. Ya, wallahu alam. Terakhir tentang surat Yasin. Sebelumnya hadis-hadis seputar fadilat ayat dan surat ada yang sahih dan ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Kalau palsu berarti bukan hadis memang. Ya. Tidak semuanya palsu, ada yang memang benar-benar ada. Seperti kalau tidak salah Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Ya. Oh, ini bukan fadilat Yasin. Ini tafsir ayat dari surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada jantungnya, dan jantung Al-Qur'an adalah Yasin. Kita ingin cek kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini. Dan kualitasnya dhaif. Ya. Yasin jantung Al-Quran kualitasnya dhaif. Ya. Hadisnya lemah. Tapi hadis lemah menurut Imam Nawawi rahimahullah masih bisa dijadikan sebagai landasan hukum, landasan amalan fadhailul a'mal, dengan syarat tidak diyakini, syaratnya mengamalkannya untuk kehati-hatian saja, jangan-jangan memang ada. Gitu. Apalagi Yasin ini bagian dari Al-Quran, bisa kita baca kapanpun. Ya. Tapi maksudnya di sini meyakini bahwa hadis ini sahih, kita mengamalkan hadis ini semata-mata karena hadis ini sahih, nah itu yang jangan sampai ada diniatkan dalam diri kita. Ya. Membaca Yasin sama dengan membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran fadilatnya tinggi. Di antara surat atau ayat di dalam Al-Quran adalah surat Yasin. Gitu. Ya. Jadi kalau menurut Jawamiul Kalim 4.5 ini kualitasnya dhaif. Bahkan di sini disebut maudhu. Ya. Palsu. Jadi di sebagian sumbernya itu al-hukmu alal matan, maudhu, palsu. Ya. Tapi karena banyak jalurnya, sebagian jalur itu disebut dhaif. Kita lihat di sini, ya. Ya, jadi itu ringkasannya ya. Makanya saya sebutkan tadi, hadis-hadis tentang fadilat ayat dan surat di dalam Al-Quran ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ya. Ketika itu kita dapatkan, secara umum lah Al-Quran itu boleh kita amalkan. Bukan boleh, bahkan disarankan, ditekankan untuk kita amalkan. Gitu ya. Tapi kalau motivasi kita untuk
menyukai sebagian surat itu adalah hadis, maka hadis ini harus dipastikan dulu ya, kesohihannya. Secara umum nggak ada yang salah karena Yasin bagian dari Al-Quran. Gitu. Kita menyukai Yasin nggak masalah, itu bagus. Tetapi akan menjadi masalah kalau motivasinya gara-gara hadis ini. Itu yang mungkin jadi masalah. Ya, atau hadis-hadis dhaif lainnya yang berkaitan dengan ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Ya, wallahu alam. Ya, ini karena dadakan ya. Karena dadakan ya inilah hasilnya menurut Jawamiul Kalim. Ya, kualitas hadis ini adalah itu tadi ya. Dhaif dan sebagian ulama mengatakan palsu. Gitu. Ya, itu faktanya di dalam ilmu hadis. Wallahu alam. Baik. Itu saja mungkin. Ya. Oh, kalau qul huwallahu ahad dan seterusnya, Al-Ikhlas dan Muawwidhatani ya. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan itu setahu saya sahih. Ya, misalnya apa? Kalau kita tulis Muawwidhatani itu akan banyak riwayat hadisnya yang akan masuk di sini. Jadi kata kuncinya itu harus lebih spesifik lagi. Biar kita tulis Muawwidhatani. Muawwidhatani itu artinya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya astagfirullah. Al-Muawwi. Ya, al-Muawwidhatan. Bisa Muawwidhatani, bisa Muawwidhataini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya ta'awwadzu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatan. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan ta'awudz. A'udzubillah mungkin ya ungkapannya a'udzubillah minal jan wa 'ainil insan. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan ain. Ya. Hipnotis, semacam hipnotis. Rasulullah biasa membaca doa itu sampai Allah menurunkan Muawwidhatani. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah diturunkan dua surat itulah yang Rasulullah selalu ulang-ulang. Supaya beliau diberi perlindungan oleh Allah dari gangguan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ya, ini diantara hadisnya. Tentunya di sini ya, dengan kata kunci Muawwidhatani ini saja nih ada 14 ya, sumber yang menyebutkannya. Unzila alayya ayatun lam ara mithlahunna aw lam nara mithlahunna al-Muawwidhatani. Telah diturunkan ke atasku ayat-ayat yang aku belum pernah melihat sepertinya, atau kami belum pernah melihat yang seperti itu. Yang dimaksud adalah Muawwidhatani. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kita tampilkan hadis ini dan kita lihat apa kualitas hadis ini. Ternyata sahih. Ya, gitu. Alhamdulillah ya. Jadi tentang, saya kira kalau itu sudah populer sekali ya. Kalau tentang 3 surat terakhir dari Al-Quran itu sangat populer sekali tentang fadilatnya ya, gitu. Nah kalau membaca kulhu ya, kulhu Allah itu sama dengan membaca 30 juz ya. Nah itu kita carilah ya.
Ini kata kuncinya apa? Ini yang repotnya nyari kata kunci. Kata kuncinya harus spesifik. Kalau salah satu huruf saja nggak dapat dia. Ya. Kalau kita tulis Qul huwallah, pasti akan banyak yang muncul di sini. Kita nyari satu persatu. Nah, dia setahu saya hadis Ali kalau tidak salah ya. Hadis Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantangnya ya, untuk menawarkan kepada Ali akan mengajarkan kepadanya satu surat yang fadilatnya sama dengan Al-Quran secara keseluruhan. Ternyata yang dimaksud adalah kulhu. Ya, kulhu Allahu ahad. Tapi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arabnya apa itu? Ya di lain waktu mungkin insyaallah ya kalau ketemu. Tapi itu populer juga sebenarnya ya. Yang bawa gadget bisa dilihat saja di googling saja ya. Qul huwallah kata kuncinya fadilat surat Al-Ikhlas gitu ya. Mungkin di situ akan kita dapatkan ya, akan kita dapatkan dari hasil pencarian di Google itu. Saya juga biasanya seperti itu. Kalau di sini kalau tidak spesifik kata kuncinya, tidak betul kata kuncinya, nggak akan ketemu. Kata kuncinya harus betul gitu. Makanya kalau ada yang bertanya tentang ini kualitas hadisnya seperti apa, sementara yang ditanyakan cuma terjemahan. Saya akan kerepotan untuk mencari ini kata kuncinya apa gitu. Ya, karena belum tentu hadis itu memakai kata kunci terjemahan bahasa Arabnya. Ya. Terjemahan bahasa Arab cahaya itu bisa nur, bisa dia. Ya. Yang akan dijadikan kata kunci nur atau dia. Gitu. Nur sendiri kalau kita masukkan akan banyak, seabrek dia munculnya. Nah, jadi semakin spesifik kata kuncinya, maka akan semakin cepat mesin ini mencarikan hadisnya untuk kita. Gitu. Ya alhamdulillah ya, jadi luar biasa ya kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari agamanya. Wallahu a'lam bishawab.